Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku dimanapun berada, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diamanahkan oleh Allah dengan usia yang sangat singkat, tentunya kita berkeinginan untuk berbuat baik kepada manusia, terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang kita tidak jarang ternyata perbuatan kita itu justru mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun yabghaduhumullahu ta'ala fi yaumil qiyamah. Ada 4 golongan manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayya'ul khilaf. Golongan apakah itu? Golongan orang-orang yang mudah sekali, gampang untuk menuturkan kalimat-kalimat sumpah. Siapakah yang dimaksud di sini? Kalau kita lihat dari bahasanya, pertama bayya artinya memang pedagang. Tapi kalimat pedagang di sini bisa lebih luas. Bisa jadi kita sendiri. Karena hidup kita di dunia ini memang untuk berdagang, memperdagangkan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Begitulah hidup kita ini berputar. Tapi terkadang kalimat yang paling mudah kita lontarkan itu adalah kalimat sumpah. Saya terkesan dengan sebuah pernyataan seorang profesor kita yang ahli di dalam bidang maritim atau ahli dalam bidang militer, Salim Said. Beliau mengatakan, kenapa Israel bisa maju? Karena Israel takut dengan Jazirah Arab. Kenapa Korut bisa maju? Karena dia berada di Asia Tenggara dan terancam kedudukannya. Kenapa Singapura bisa maju? Begitu juga, karena Singapura negara yang kecil, sehingga dia berusaha untuk bisa bertahan dan lebih maju dari negara-negara di sekelilingnya. Dan lebih luar biasa, kenapa negara kita begini-begini saja, padahal sumber daya kita sangat luas. Karena yang sangat luar biasa, jangankan orang lain, Tuhan pun tidak kita takuti. Kenapa itu bisa terjadi? Karena banyak di antara kita hari ini yang gampang melontarkan kalimat-kalimat sumpah. Ketika diangkat untuk menduduki sebuah jabatan, bersumpah demikian hebat di atas kitab suci mereka masing-masing. Tapi begitu sehabis disumpah, begitu pula berlalu dan mereka menyalahi isi kitab sucinya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dimanapun berada, bahwa baginda Rasulullah SAW juga mengingatkan kelompok yang kedua ini juga tidak kalah. Mereka juga sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Al-fakirul mukhtar. Itu adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, mereka yang dalam posisi sombong. Kalau kita lihat dari literatur bahasanya, fakir di sini adalah orang-orang yang kekurangan. Selalu kita berpikiran bahwa orang yang kekurangan adalah orang yang kekurangan harta benda. Tapi sayang, yang dimaksud dengan fakir di sini lebih luas. Fakir ilmu, fakir iman, fakir pengalaman, dan fakir dalam kehidupan. Tapi anehnya, hari ini, di zaman yang hari ini sedang dalam keadaan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita seperti benar-benar dibalikkan oleh dunia ini. Yang pendidikannya tinggi hari ini, cara berpikirnya bisa lebih rendah. Dan yang berpendidikan rendah tapi cara berpikirnya bisa lebih tinggi, seakan-akan dia lebih ahli daripada ahlinya sekalipun. Saudara-saudaraku dimanapun berada, maka yang paling luar biasa ketika mereka dalam posisi salah tapi mereka tetap merasa benar dalam posisinya, itulah orang-orang yang fakir, sombong di hadapan Allah, dan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, saudara-saudaraku dimanapun berada, ini juga kelompok yang tidak kalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asy-syekhuz zani. Siapa itu? Adalah orang-orang tua yang semakin tua dengan usianya, tapi mereka juga semakin sombong dalam kondisinya. Kalau dilihat dari bahasanya, syekh yang dimaksud adalah mambalagha umruhu arba'ina sanatan. Siapa-siapa yang usianya sudah 40 tahun ke atas, maka itulah yang disebut dengan orang tua. Tapi terkadang tidak jarang di antara kita justru dengan posisi usia yang sedemikian rupa, tapi semakin banyak berbuat maksiat, bahkan tidak jarang berbuat zina. Yang terakhir, saudara-saudaraku dimanapun berada, kelompok yang keempat itu adalah al-imamul jair.
kelompok pemimpin-pemimpin yang senantiasa berbuat zalim kepada orang-orang yang dipimpinnya. Hari ini kita tidak usah membahas terlalu tinggi sekali, bahwa baginda Rasulullah juga mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa tiap-tiap kita adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpinnya, termasuk bagi diri kita masing-masing. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat membawa faedah bagi kita semua. Nasrun minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.